siapa di sini yang umurnya 80 tahun? Ada 80 tahun? Ada? Ada. Yang 70 tahun? Ada 70 tahun. Ada 2, ada lagi? Nah, hari ini aku mau bagi cerita tentang seorang seorang pemuka besar bangsa Israel. Dia bikin doa dan dia catat di Mazmur. Kira-kira siapa ya yang catat itu? Di Mazmur 90. Siapa coba tokoh Alkitabnya? Tahu nggak? Nggak tahu? Tahu nggak kan? Daud? Bukan. Musa. Memang Mazmur itu dicatat sama Daud. Sebagian besar Mazmur itu dicatat Daud. Tapi Mazmur dicatat juga sama Etan, Bani Korah, Salomo, dan satu yaitu sama Musa. Siapa yang kenal sama Musa? Cerita Musa hebat ya, dia membelah laut. Nah, dia bikin doa di Mazmur 90. Aku catatin aja, aku bacain ya. Ini kok menggema-gema ya suaranya? Kenapa menggema ya? Mic-nya menggema-gema ya? Aku jadi kayak mendengarkan suara kedua kali, cuy. Halo, ya. Gini katanya ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Waduh, kami melayang lenyap. Artinya apa? Setiap kita manusia pada akhirnya pasti kita akan pulang lenyap. Betul? Berapapun usia kita, kalau kita pikir aduh 70-80 tahun nih, aku mau ke 80 masih lama gitu ya. Cuek nanti aja. Bisa begitu? Tidak. Faktanya setiap kita pasti akan pulang ke rumah Bapa. Saya pun pulang. Ciuli, kita semua kelak nanti akan pulang ke rumah Bapa. Gak ada ya yang mau ada umurnya 1000 tahun ada? Mau? Tadi dibilang katanya kelebihannya apa tadi? Kesukaran dan penderitaan ya. Kita baca ya ayat yang sebelah. Jadi faktanya adalah bahwa setiap manusia pada akhirnya pasti pulang ke rumah. Ya. Lalu ayatnya itu dikatakan bahwa sebab berlalunya buru-buru. Waduh. Artinya apa? Hidup itu singkat. Sama-sama bilang hidup itu singkat. Masa sih gitu ya? Terus iya gitu. Kemarin beberapa hari yang lalu teman saya dipanggil ke rumah Bapak ya. Umurnya belum sampai 70 ya teman saya itu. Sakitnya pun tidak lama. Cuma karena sakit gigi gitu ya. Tiba-tiba di bulan Februari dan bulan Maret sudah meninggal. Februari akhir jadi cuma berapa minggu gitu. Sebentar sekali. Nah pertanyaannya, waktu itu dia nggak tahu bahwa hari itu hidup itu begitu singkat. Karena kita berpikir bahwa udahlah, biarinlah nanti aku mau cuek-cuek aja, hidupnya mau seenaknya aja, misalnya gitu ya. Pokoknya hidupnya gimana aku. Nah, hidup itu Tuhan kasih kepada kita, hidup itu pilihan. Mau ikut maunya aku atau mau ikut maunya Tuhan? Coba mukanya, siapa yang mau ikut maunya aku? Kalau maunya aku nggak mau doa, aku nggak mau mengampuni, aku nggak mau sabar, aku nggak mau setia. Gitu kan, kita gitu kan. Pokoknya harus ikuti dulu. Kalau aku baik, kamu baik. Kalau kamu baik, aku baik. Gitu kan. Tapi kalau firman Tuhan ikuti Tuhan beda gak sih? Beda. Di hidup yang singkat ini, kita belajar untuk siapa yang mau ikutin maunya Tuhan. Angkat tangannya. Nah, Musa ternyata dia bilang di hidup yang singkat ini di ayat 12, dia bilang gini. Mana ya, saya baca dulu. Banget ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu apa sih? Nah, hati adalah salah satu organ di dalam tubuh kita. Siapa di sini punya hati? Punya? Angkat tangannya yang punya hati. Semuanya juga punya hati. Jadi kalau misalnya marah suka gini, saya sakit hati, gitu kan? Nah, hati itu bicara tentang apa? Emosi dan perasaan. Kalau bijaksana itu bicara tentang apa? Tentang keputusan. Ya, jadi kalau hati yang bijaksana adalah waktu kita belajar untuk mengambil segala macam keputusan dengan bijak, dengan perasaan kita. Gitu ya. Kita mau hari ini mau marah atau enggak? Perasaannya pengen marah nih, tapi kita pengen punya hati yang bijak.
Saya ambil keputusan gak mau marah. Hari ini aku mau kecewa atau mau bersyukur. Keputusannya adalah hati kita mau bijak apa enggak, ya. Nah, hari-hari ini oma opa, Tuhan mau kita belajar dari doa Musa tadi. Termasuk saya juga sama lagi belajar nih. Bagaimana nih saya supaya bisa memiliki hati yang bijaksana setiap hari. Setiap hari banyak nggak yang namanya pencobaan? Banyak. Seperti apa, opa? Marah, emosi. Siapa di sini suka marah-marah? Angkat tangannya. Mau ngaku. Siapa di sini yang nggak sabar? Angkat tangannya. Mau ngaku. Siapa yang di sini nggak taat disuruh mandi? Mandinya malam aja jam 1 malam. Nah, ya. Nah, enggak ya, kita mau jadi hati yang bijaksana. Jadi waktu nanti kita pulang ketemu Bapak, wah, ini anakku yang menyelesaikan hidup pertandingan dengan excellent, dengan luar biasa. Karena dipimpin oleh Tuhan. Kenapa punya hati yang bijaksana? Hati yang bijaksana adalah hati yang mau dituntun sama Roh Kudus, dituntun sama Tuhan. Ya,